Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari dari kelas 1B Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk peribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Yang kedua, hikmah sholat. Adapun hikmah dalam kita melaksanakan sholat, yang pertama yaitu dapat mencerahkan wajah. Yang kedua, dapat menerangi hati. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Yang keenam, tempat keridhaan Allah. Yang ketujuh, menjadi tabir dari siksa neraka. Yang kedelapan, bernilai surga. Yang kesembilan, kunci untuk membuka pintu langit. Dan yang kesepuluh, dapat memberatkan timbangan. Dan yang ketiga, adapun syarat-syarat dalam sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal dan sudah balik. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci dari seluruh anggota badan, pakaian, tempat dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan dalam masing-masing sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Dan yang kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Yang keempat, yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama, yaitu niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu, dan berbaring dan duduk jika sedang sakit. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini adalah diam sebentar. Yang keenam, iktidal diiringi dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali diiringi dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud diiringi dengan tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir diiringi dengan tumakninah. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Poin yang kelima yaitu macam-macam sholat yang disyariatkan. Yang pertama, sholat wajib ain 5 kali sehari semalam, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua, sholat Jumat wajib bagi laki-laki, yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, sholat idain, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, sholat jenazah, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang keenam adalah sholat-sholat sunnah. Yang keenam, tata cara sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dengan niat mengerjakan sholat. Kedua, lalu mengangkat kedua tangan serta membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Dalam hati diniatkan untuk melaksanakan sholat yang diinginkan dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, setelah takbiratul ihram, kedua tangan diletakkan pada dada, kemudian membaca doa iftitah. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah yang diawali dengan bacaan ta'awudz dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Yang keempat, setelah bacaan surat pendek selesai, kedua tangan diangkat kembali sampai sejajar dengan bahu. Sementara ujung jari-jari sejajar telinga, jari dirapatkan selain ibu jari.
diikuti dengan bacaan Allahu Akbar atau takbir. Yang kelima, ruku' dengan posisi badan membungkuk. Setelah cukup sempurna, bacalah tasbih. Yang keenam, setelah ruku' dan membaca tasbih, kepala diangkat dan jari-jari tangan berada sejajar dengan telinga, diikuti dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh, setelah itu dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu berdiri tegak seperti akan takbiratul ihram dengan posisi kedua tangan sejajar dengan pinggang dan diteruskan membaca bacaan i'tidal. Kedelapan, sujud. Setelah i'tidal, terus sujud di mana kedua lutut, telapak tangan, dahi, dan hidung menempel pada sajadah. Telapak kaki berdiri di atas jari-jari kaki. Ketika turun hendak sujud membaca takbir dan ketika sujud membaca tasbih. 9. Duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk di atas mata kaki kiri. Telapak kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas paha dalam keadaan terbuka. Jari-jari rapat, sejajar dengan lutut. Pandangan lurus ke tempat sujud, serta membaca takbir dan diteruskan dengan membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, kemudian dilakukan sujud yang kedua yang caranya sama seperti sujud pertama, diikuti dengan bacaan takbir. Yang ke-11, sujud kedua selesai dilakukan, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat kedua diikuti dengan bacaan takbir. Yang ke-12, duduk tasyahud atau tahiyat awal pada rakaat kedua. Setelah sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tahiyat awal dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki. 13. Tasyahud awal selesai dibaca, kemudian bangun kembali untuk mengerjakan rakaat ketiga dengan posisi badan sama seperti pada saat takbiratul ihram, diikuti dengan bacaan takbir. 14. Berdiri kembali untuk melakukan rakaat ketiga. 15. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir, duduk pada tasyahud akhir. Posisi telapak kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan sehingga di bawah kaki kanan. Telapak tangan di atas kedua paha, kemudian membaca lafaz ta'awud atau tahiyat akhir. 16. Salam. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca salam. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yang pertama, berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat. Yang kedua, berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, terkena najis. Yang keempat, tertawa secara berbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, bergerak 3 kali berturut-turut, seperti melangkah atau berjalan. Yang ketujuh, mendahului imam sampai 2 rukun. Yang kedelapan, murtad, yakni keluar dari agama. Yang ke-9, tidak menghadap kiblat. Dan yang ke-10, menambah dan mengurangi rukun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.